yang masih tertempel dengan huruf atau angka Romawi ya. Kemudian kita ke sini teman, saya ajak melihat jangka raksasa. Jangka yang tertinggi kurang lebih 5 meter ya teman-teman. Ini sinyalir peninggalan dari Laksamana Cengho. Dan di belakang kerabat, ini jangkarnya teman-teman yang disinyalir dari peninggalan Laksamana Cengho. Kemudian di tembok ini ada sebuah relief yang menggambarkan kedatangan pasukan Laksamana Cengho. Jadi ada beberapa kapal-kapal datang ke Cirebon, ke pelabuhan Muara Jati. Ketika itu sebelum ke Semarang. Sebelum ke Semarang itu mampir ke Cirebon dulu teman-teman. Melalui pelabuhan Muara Jati yang lokasinya di daerah Gunung Jati teman-teman. Mereka ini mampir ke pelabuhan Cirebon selama 7 hari. Selama 7 hari teman-teman. Nah mereka ini selama 7 hari tidak berdiam diri. Pasukan Laksamana Cengho itu langsung bergegas ke Semarang teman-teman. Ke Semarang itu mendirikan kelenteng juga, namanya kelenteng Sampokong ya teman-teman ya, seperti itu ya. Jadi Laksamana Cengho itu dikenal dengan penjelajah ulung teman-teman. Penjelajah ulung dari negeri Tiongkok. Jadi nggak hanya di Jawa saja, bahkan di luar negeri, di India, Afrika, beliau juga menjelajah teman-teman. Nah ini disinyalir sebagai tinggalan dari Laksamana Cengho. Jadi bayangkan teman-teman, jangkarnya setinggi ini, kapalnya sebesar apa kan? Bayangkan aja dulu teman-teman. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah ini kisah dari Laksamana Cengho digambarkan di relief yang tertempel di tembok dengan ratusan kapal. Seperti itu teman-teman. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ada dewa perang, dewa langit, dewa bumi, dewa apalagi teman-teman macam-macam ya. Di sini untuk peribadatan 3 umat, 3 kepercayaan. Ada umat Buddha, ada umat Konghucu, dan Taoisme. Jadi kemudian setelahnya oh ada nama-nama dewanya. Jadi Kerasakti ya, Kerasakti. Destinasi terakhir kita, nanti kita akan explore, jelajah Balai Kota Cirebon. Ada yang sudah pernah masuk ke Balai Kota Cirebon? Belum ya? Paling cuma lewat doang ya? Iya, lewat doang kayak apa gitu ya, bangunan apa gitu ya, nanti akan cerita di dalam. Cirebon ya teman-teman ya. Singkat cerita tentang sejarah dari Balai Kota Cirebon, yang mana merupakan bangunan dari Cagar Budaya Kota Cirebon. Di sini di depannya di taman-taman ini banyak sekali apa ini, hewan apa ini? Udang. Karena memang Cirebon adalah identik dengan kota udang ya. Ini udangnya gede banget ya, kalau dimasak enak banget nih. Selain identik dengan kota udang, Cirebon adalah kota apa nih teman-teman? Wali. Kota Wali Pak, betul banget Pak, Kota Wali. Ada lagi sebutan kota Cirebon? Kota Berintan ya, Kota Intan. Kota Berintan, bener banget. Jadi tahun 90-an, sempat juga Cirebon dijuluki Kota Berintan. Karena sering menyabet gelar Piala Adipura Kencana ya, Bapak Ibu semuanya. Kemudian selain itu, selain Kota Wali, Kota Udang, Kota Berintan, apalagi? Apa deh? Kota Tilang? Bukan. Bukan ya teman-teman ya. Jadi memang penyebutan awalnya atau memang penamaan awalnya Kota Cirebon adalah sebuah peradaban Islam yang namanya adalah Sarubanagari.
Ketika itu dibangun pedukuhan oleh Pangeran Cakrabuana, anak dari Prabu Siliwangi, namanya Carubanagari. Kemudian penamaan bergeser ketika orang-orang Belanda datang, orang Eropa datang, penamaan bergeser menjadi Cirebon, teman-teman. Seperti halnya yang tertera pada foto lawas yang kami punya untuk logo kota Cirebon pada saat era kolonial Belanda, seperti ini, teman-teman. Jadi kalau zaman Belanda ini punya logo sendiri, Cirebon ya, seperti ini, dengan namanya Cirebon, Ibu. Ketika kota Cirebon menjadi Cirebon, kota Bogor menjadi Buitensel, kemudian kota Jakarta menjadi Batavia. Kalau Cirebon adalah Cirebon. Logonya seperti ini ya, teman-teman ya. Dengan logo ada bintang dan bawahnya apa ini? Hewan apa? Udang. Bukan tikus ya, teman-teman ya. Ini udang. Udangnya tapi yang gambarnya kurang menarik nih, teman-teman. Kurang natural. Jadi memang benar identiknya dengan kota udang, tapi logonya seperti ini. Nah kalau sekarang logonya seperti halnya di atas tuh, tidak menghilangkan udangnya. Kota Cirebon dengan simbolnya apa itu? Lunarika Halal Jinawi ya teman-teman ya, sebagai kota Cirebon. Seperti itu ya teman-teman. Mari kita masuk ke dalam. Oke teman-teman, jadi sedikit saya jelaskan di sini di ruangan aula ini ada sebuah piala bersejarah ya teman-teman. Ketika itu tahun 92 sampai 94 Cirebon pernah meraih piala di Kuda Kencana. Ini piala aslinya ya teman-teman. Ketika itu wali kota yang menjabat adalah wali kota bernama Humaydi Sakrudin. Pernah ngalamin nggak teman-teman? Generasi milenial Humaydi Sakrudin pernah dengar nggak? Jadi ketika itu namanya bersinar ya. Ketika itu Humaydi Sakrudin menyabet gelar sebagai kota terbersih, kota terhijau, kota tertata dengan rapi se-Indonesia. Kemudian menyabet gelar ini ketika zaman Presiden Soeharto. Ini langsung diberikan oleh Presiden Soeharto dan disimpan di sini, dipasang di aula utama. Jadi 3 tahun berturut-turut. Mungkin kalau sekarang mah sudah tidak pernah lagi ya. Dan sejak tahun 94 sampai 2025 itu tidak pernah mendapat gelar piala ini lagi teman-teman. Faktor apa ya kira-kira yang menyebabkan Cirebon tidak lagi mendapat piala ini teman-teman? Apakah faktor jalan yang banyak lubangnya atau yang pohon semakin banyak ditebangnya teman-teman? Jadi ada beberapa faktor ya penilaian dari piala di Kuda Kencana ini teman-teman. Kemudian untuk bagian-bagian ruangannya ketika zaman Belanda itu memiliki beberapa fungsi. Untuk bagian depan ada ruangan kecil 2 yang sebelah kanan itu untuk ruangan menuju ke atas, ada bel security, ada tangga juga yang kolonial. Kalau kita buka boleh teman-teman. Di sana juga ada sebuah bunker untuk perlindungan para pejabat kolonial Belanda. Sebelah kiri ada sebuah bunker ya teman-teman ya. Barangkali penasaran maka kanan kiri boleh dilihat. Kalau bunkernya sebelah sana, kalau yang sebelah kanan adalah sebuah tangga. Kemudian ruangan-ruangan selain yang 2 di depan itu digunakan untuk ruangan bekerja. Namun sejak tahun 2018 ruangan ini dikosongkan sehingga pemerintahan pindah ke belakang. Aktivitas pemerintahan pindah ke bangunan baru ya. Sekarang bangunan ini statusnya adalah kosong, tidak difungsikan apa-apa. Seperti itu teman-teman. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak teman-teman? Saya Subhan, juga ada Mas Regi dan Mas Dani mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan memohon maaf bila ada salah-salah kata, salah-salah ucapan ataupun salah-salah tindakan. Mohon dimaafkan ya. Iya, alhamdulillah. Semoga kegiatan inspirasi hari ini memperoleh manfaat buat teman-teman semua dan jangan lupa bisa ikuti lagi kegiatan-kegiatan selanjutnya Cirebon History ya, karena kita